Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir masjid wonten Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika. Atolallahu amrahu wa nafa'na Allah bi ulumi, insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau, insyaallah. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami nggih menika nikmat iman lan Islam. Sholawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk meniru, mencontoh suri tauladan dari beliau sebagai bekal kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saya akan mengutip saking kitab As-Sunan Al-Kubra. Terus sekali lagi, kajian yang kita sampaikan ini adalah kajian tematik atau maudhu'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Terus pangapunten di dalam majelis menika, saya tidak ingin panjenengan sedaya hanya mendengarkan qala Burhan, apa yang dikatakan oleh Burhan, tapi qala al-Imam Al-Bukhari, bagaimana dawuhnya Al-Imam Al-Bukhari ketika menerangkan Al-Quran dan Sunnah. Qala al-Imam Ibnu Majah, bagaimana dawuhnya Al-Imam Ibnu Majah di dalam menerangkan Alkitab dan Sunnah. Qala al-Imam Al-Baihaqi, bagaimana dawuhnya Al-Imam Al-Baihaqi ketika menerangkan Al-Quran dan Sunnah. Qala al-Imam Jalaluddin Asyuti, bagaimana dawuhnya Al-Imam Jalaluddin Asyuti ketika menerangkan Al-Quran dan Sunnah. Qala Imam Malik, bagaimana dawuhnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, penulis kitab hadis pertama kali, ketika menerangkan Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kajian ini, kajian Al-Quran dan Sunnah, bersifat maudhu'i yang diterangkan oleh para ulama. Para ulama meninggal, tetapi kitab-kitabnya bertebaran dan bisa kita kaji kitab-kitab mereka ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu beliau ini. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, Al-Imam Al-Baihaqi, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat itu
dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar, dan diciptakan jin itu dari api yang menyala-nyala. Maka karena sifat api ini, jin itu bersifat dinamis dan sering terkesan kasar. Ini jin. Maka jin itu makhluk yang kasar karena dari sifat api ini. Kalau nur, ini sifatnya diterangkan di dalam kitab-kitab ulama itu taat, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena diciptakan dari api, dari cahaya. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam itu sebagaimana yang telah diterangkan kepadamu sekalian. Ini hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Rawahu Muslim fi Sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, an Muhammad ibn Rafi'in an Abdur Razzaq an Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, qala Allahu jalla sana'u. Imam Syafi'i mengutip ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imam Syafi'i dikutip oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya mengutip ayat Al-Qur'an surat Az-Zariyat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk menyembahku. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata al-insu untuk merujuk kepada manusia. Di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, itu ada beberapa kata yang digunakan untuk manusia. Yang paling banyak digunakan adalah al-insu atau al-insanu dan al-bashar. Al-bashar, apa bedanya al-bashar dengan al-insu? Basharun. Basharun itu lebih kepada sifat fisik. Kalau di dalam bahasa Jawa itu biasa orang menyebut jeleger. Orang itu kuat, orang itu gagah, orang itu ganteng, orang itu bagus, dia itu cantik, ini namanya bashar. Karena kualitas fisik, maka bagaimanapun juga ketika manusia itu dia merasa lapar, maka dia akan mencari makanan. Ketika dia itu merasa haus, dia akan mencari minum. Maka dikatakan di dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, aku ini basyarum mithlukum, manusia sepertimu. Artinya secara fisik kita dan Nabi Muhammad sama. Kita makan, Kanjeng Nabi nggih ugi. Kita minum, Kanjeng Nabi nggih ugi. Tetapi yang membedakan apa? Yuha ilayya. Kanjeng Nabi diberikan wahyu, kita tidak. Kita sebagai manusia biasa. Di dalam ayat ini yang digunakan adalah al-insu, al-insa, al-insan. Apa maknanya? Manusia disebut sebagai manusia dalam kapasitas dia mempunyai potensi intelektualitas dan spiritualitas. Bukan dalam kapasitas sebagai dalam fisik, tetapi mempunyai intelektualitas dan spiritualitas. Artinya apa? Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir. Manusia diberikan kemampuan untuk merenung. Manusia diberikan kemampuan untuk menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang tidak. Manusia diberikan kemampuan untuk merasakan dengan kolbunya. Maka disebut dengan al-ins.
Maka dalam kapasitas al-insu ini manusia tidak memiliki kewajiban selain liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra ini masih saya mengutip dari kitab As-Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau Al-Imam Al-Baihaqi mengutip perkataan Imam Syafi'i. Qala asy-Syafi'i khalaqallahu al-khalqa li ibadatihi. Allah itu menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya, yakni masya'a min ibadihi, yaitu siapa saja dari hamba-hambanya. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka di dalam kitab namanya Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah diterangkan apa makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fal maknanya dinullah al-mafturu lahun nas. Makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini adalah agamanya Allah al-mafturu lahun nas. Apa maknanya? Atau artinya al-makhlukun nasu lahu. Manusia diciptakan untuknya. Manusia diciptakan untuk apa? Diterangkan lagi di sini, khuliqu littiba'id-din. Diciptakan untuk mengikuti agama itu. Jadi kula panjenengan sedaya manusia seluruhnya sesungguhnya diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan punya kewajiban untuk littiba'id-din, untuk mengikuti agama. Apa itu agamanya? Maka masih di dalam kitab Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah, qala Ibnu Zaid, fitratullah al-Islam. Fitrah Allah yang dimaksud di sini adalah ajaran agama Islam. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, masih di dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Ad-Dzariyat ini diterangkan di dalam kitab yang lain, Al-Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Battah. Apa makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Fa innahu jama'a fi hadhil ayati, sesungguhnya terkumpul di dalam ayat ini al-qaula wal amala wal ikhlasa, antara perkataan, karena ibadah itu mengandung perkataan, tidak hanya cukup perkataan, wal amala, juga amaliyah, wal ikhlasa, tidak cukup kata amal perbuatan, tetapi juga ikhlas wa ta'ah li ibadah, tetapi juga ketaatan, keikhlasan li ibadati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena potensi insun, potensi manusia mempunyai kemampuan intelektualitas dan spiritualitas yang diberikan oleh Allah inilah, maka manusia diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal, sesungguhnya aku tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, wal jibali, dan juga kepada gunung-gunung. Maksudnya amanah apa? Maka diterangkan di berbagai kitab, amanah yang dimaksudkan adalah at-ta'ah. Ketika ditawarkan amanat itu kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, apa yang terjadi? Fa'abaina ayyahmilnaha, maka mereka semuanya abaina, enggan untuk memikulnya.
ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka takut untuk tidak bisa melaksanakan amanah itu. Mereka takut untuk tidak bisa menepati amanah itu. Akhirnya apa? Wa hamalahal insan. Dan pada akhirnya amanah itu dipikul oleh manusia, padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan manusia itu bodoh. Apa maknanya di sini? Maka diterangkan wonten tafsir Al-Muqatil, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Maksud amanah di dalam ayat ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintahnya, untuk menjauhkan diri dari segenap larangannya. Wahiya at-ta'atu 'ala samawati wal ard wal jibali. Kalau mereka, langit, bumi, gunung-gunung itu mau untuk mengemban amanat ini, maka konsekuensinya as-sawab, mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika tidak, al-iqab, mereka akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsanti jazaiti wa in asaiti uqibti. Jika kamu melaksanakan amanah itu, maka kamu sekalian akan mendapatkan pahala juziti, dan apabila kamu tidak melaksanakannya, maka uqibti, kamu sekalian akan mendapatkan iqabnya. Maka mereka semuanya abaina, tidak menerimanya. Akhirnya apa? Amanah ini diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Terangkan wonten tafsir Muqatil. Atahmiluha bima fiha, wahai Adam, apakah kamu akan memikul amanah ini? Qala Adam. Maka Nabi Adam bertanya, wa ma fiha ya Rabb? Apa konsekuensi dari amanah ini ya Rabb? Jika aku memikulnya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, in ata'ta juzita. Jika kamu taat, juzita, maka kamu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asaita uqibta. Tetapi kalau kamu bermaksiat, tidak melaksanakan amanah itu, maka kamu akan mendapatkan iqabnya, balasannya. Apa kata Nabi Adam ketika diberikan amanah ini supaya taat kepada Allah ini? Qad hamaltuha bima fiha. Aku akan memikul amanah itu dengan segala konsekuensinya Allah. Maka kemudian dipikulah oleh Nabi Adam amanah untuk taat kepada Allah ini dan anak cucunya. Falam yalbas fil jannati illa qalila. Tidak tinggal berapa lama di dalam surga itu, tidak selang berapa lama Nabi Adam tinggal di dalam surga itu, yakni sa'ataini min yaumihi. Di sini disebutkan 2 jam saja dari seluruh hari itu, hatta asarabbah, kemudian tidak mampu Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 jam memikul amanah, Nabi Adam tidak mampu untuk memikul itu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka potensi inilah, al-ins inilah, kemudian manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Az-Zuhdu li Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i ini, beliau tidak hanya menulis kitab hadis musnad saja, tapi karya yang banyak termasuk kitab Az-Zuhd, tarkud dunya, meninggalkan dunia ini. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Az-Zuhd ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Allahu azza wa jalla, Ibna Adam, wahai anak Adam,
Tafarraq li ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Az-Zuhdu. Jika kamu meluangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, tafarraq, luangkan, li ibadati, untuk beribadah kepadaku, maka kata Allah, amla sadraka ghinan, maka akan aku penuhi hatimu, dadamu dengan rasa kecukupan. Wa asudda faqrak, dan akan aku tutup kefakiranmu. Maka butuh kita apa di dalam kehidupan dunia ini, insya Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepadanya. Tetapi konsekuensinya kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, apa yang terjadi? Wa illa, jika tidak, wa illa taf'al, jika kamu tidak melakukannya, malaktu sadraka sughlan walam asudda faqrak, maka akan aku penuhi dadamu, akan aku penuhi kalbumu itu sughlan. Sughlan itu kesibukan, sibuk memikirkan dunia ini, tidak ada habisnya. Kalau kita tidak pernah meluangkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, maka hati kita hanya akan dipenuhi oleh keduniaan oleh Allah, dan kita tidak akan menemukan kepuasan di dalam kehidupan ini. Dan di sini ditekankan walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu, kebutuhanmu. Kita butuhnya apa? Di dalam bahasa Jawanya dijarke wae oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digatekne. Ini hadis paralel atau hampir sama dengan hadis qudsi yang dikutip oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sering saya bercerita siapa beliau. Lahir tahun 1911 di Mesir. Beliau pakar tafsir kontemporer, hafal Al-Quran umur 11 tahun. Tidak hanya ahli tafsir tetapi juga di dalam bidang yang lain. Meninggal tahun 1998. Ketika meninggal, jutaan orang melayat, dan bahkan bisa dilihat di YouTube itu banyak yang ingin mengusung kerenahnya. Ada salah satu yang bertakziah itu ditanya, kenapa kok jauh-jauh ingin menghadiri pemakaman Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Mungkin kata dia, mungkin di dalam hidup ini saya tidak sempurna di dalam melakukan ibadah, beramal soleh. Paling tidak saya memegang kerendah orang alim ini menjadi saksi bagi Allah nanti kalau saya itu pernah di dalam hidup ini pernah memikul kerendahnya orang alim, meskipun saya belum bisa sealim Imam Syekh Sya'rawi ini. Itu kata salah satu pentakziah. Maka banyak sekali orang bertakziah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menerangkan di dalam tafsirnya, Yabna Adam, wahai anak Adam, la takhaffanna min dhi sultan, janganlah kamu takut kepada orang yang punya kuasa. Madama sultani baqiya, selama kekuasaanku itu ada. Artinya kekuasaan Allah itu selama ada, maka jangan kita takut terhadap orang yang berkuasa. Wa sultani la yanfadu abada, sedangkan kekuasaanku itu tidak akan pernah sirna. Yabna Adam, wahai anak Adam, la takhsha min dhiqi rizqin, janganlah kamu takut akan kesempitan rezeki. Sekali lagi, Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menerangkan di dalam hadis qudsi, dikutip di dalam tafsirnya, la takhsha min dhi rizqin, janganlah kamu takut akan kesempitan rezeki. Wa khazaini mal'ana, selama perpendaharaanku itu, kata Allah, selama simpananku itu
selama hartaku itu, kata Allah, mal'anah, penuh, wa khazaini la tanfadu abada, dan simpananku dan perbendaharaanku tidak akan pernah hilang selama-lamanya, tidak akan pernah habis. Maka kita diperintahkan untuk tidak sempit rezeki selama Allah masih ada, selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih sanggup untuk memberikan rezeki kepada kita. Yabna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Nah, ini sebagaimana yang kita kutip di awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wahai anak Adam, aku ciptakan kamu, tujuannya apa? Lil ibadah, untuk beribadah. Fala tal'ab, maka jangan main-main, kata Allah. Aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan main-main. Sebab apa? Wa dhamamtu laka rizqaka fala tat'ab. Aku telah jamin rezekimu, maka kamu janganlah capek, terlalu capek. Maknanya apa? Ngongso. Ngongso di dalam apa? Di dalam mengejar keduniaan ini. Kita terlalu berkonsentrasi sehingga menghabiskan waktu kita seluruhnya untuk dunia ini, meninggalkan ibadah. Ini maknanya fala tat'ab. Sebab apa? Dhamamtu rizqaka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki kita. Fa wa'izzati wa jalali, maka kata Allah, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, in radita bima qasamtuhu laka, jika engkau ridho dengan apa yang aku bagi untukmu, kata Allah, arahtu qalbaka wa badanak. Jika kamu ridho terhadap apa yang aku bagi terhadapmu, artinya jika kita ridho dengan rezeki Allah yang diberikan kepada kita, kita mensyukurinya, apa yang terjadi? Arahtu qalbaka wa badanaka, maka aku akan berikan ketenangan terhadap kolbumu, kepada hatimu, wa badanak, dan badanmu akan merasa enak, karena kita tidak mengejar-ngejar kehidupan dunia ini. Wa kunta 'indi mahmuda, dan engkau akan menjadi hamba yang terpuji di sisiku. Tidak saja ketenangan di dalam jiwa, tidak saja kenyamanan di dalam badan ketika kita bekerja, tetapi yang paling penting kita akan menjadi hamba yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa? Kalau kita beribadah, meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, masih saya membaca tafsir Asy-Sya'rawi, wa in anta lam tardo bima qasamtuhu lak, akan tetapi jika engkau tidak ridho dengan apa yang aku bagi untukmu, kita tidak ridho dengan pemberian Allah, kita tidak mensyukuri dengan pemberian Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita, apa yang terjadi? Fa wa'izzati wa jalali, maka demi kemuliaanku, demi keagunganku, la usallitanna 'alaika dunya, maka aku akan jadikan dunia itu menguasaimu. Tarkudu fiha raqdal wukhushi fil bariyah, dan kamu akan berlari ke sana kemari. Tarkudu fiha raqdal wukhushi, bagaikan berlarinya binatang yang ada di gurun pasir ketika mencari mangsa. Kita bayangkan binatang di gurun pasir mencari mangsa. Apakah ada mangsa di sana? Tidak ada apa-apa. Dia akan berlari ke sana ke sini untuk mencari mangsa, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Tsumma la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu laka. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan selain apa yang aku bagi untukmu. Maka kita kejar atau tidak, kita ngongso atau tidak, Allah telah memberikan sebegitu rezekinya. Yabna Adam, wahai anak Adam, khalaqtus samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihinna. Aku ciptakan langit dan bumi, walam a'ya, dan aku tidak merasa lelah bi khalqihinna, di dalam menciptakannya. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah dan Allah tidak merasa lelah. Ayu'inuni raghifu aishi
aishin asuquhu lak. Apakah aku akan merasa lelah hanya dengan memberikan sepotong roti untukmu? Artinya kalau menciptakan langit dan bumi saja Allah tidak lelah, apalagi hanya sekedar memberikan rezeki kepada kita. Maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabna Adam, wahai anak Adam, la tas'alni rizqa ghadin. Jangan kamu memohon kepadaku rizkimu untuk esok hari, kamala atlubu minka amala ghadin. Sebagaimana aku juga tidak pernah menuntut amalmu esok hari. Sebab kita tidak tahu apakah esok hari kita masih ada atau tidak. Maka Allah tidak pernah menuntut amal kita esok hari, tetapi yang dituntut oleh Allah adalah ibadah kita hari ini. Para rawuh ingkang kula hormati, dados niki saya simpulkan, kita diciptakan oleh Allah itu tujuan utamanya. Kalau kita mencari di dalam Al-Qur'an banyak sekali tujuan, tetapi semua itu bermuara kepada liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meluangkan diri kita, waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjamin rezeki kita, keduniaan kita insyaallah. Ini adalah firman Allah yang diterangkan di dalam hadis-hadisnya dan para ulama. Kalau kita percaya ini, tinggal kita percaya berapa persen. Kalau kita percaya sepenuhnya dan kita bertawakal kepada Allah, maka ini yang akan terjadi. Allah akan arahta qalbaka wa banana. Allah akan memberikan ketenangan ke dalam jiwa kita dan akan memberikan kenyamanan ke dalam badan kita selama kita hidup di dunia ini. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.